Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 9C. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Berikut penjelasannya. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintara. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481, dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik, dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang, lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi Raja Kerajaan Demak. 4. Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangenan Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jeglungan, gending ferit, jorgula, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat, lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga, memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Saur Tumenggung Wirwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Khadijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan oleh media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. Sunan Kudus, lahir dengan nama Ja'far Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, mas kumambang, dan izil. Sunan Muria, lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 9C. Saya akan menyampaikan rangkuman tentang Abdul Rauf Asingkili. Berikut penjelasannya. Abdul Rauf Asingkili, nama asli Abdul Rauf Al-Fansuri, lahir di kota Singkil. Dia adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Abdul Rauf Asingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Syafiatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lokebang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sekembalinya dari Tanah Suci, hal pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membina kader-kader ulama dengan mendirikan kampung dalam pagar. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.